Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik berkah. Baik jamaah, nanti Abi masih akan melanjutkan tausiah untuk tema kita hari ini. Saat mereka rentan, kita yang bertahan. Nanti juga Abi akan membahas bagaimana kita merawat orang tua. Jadi rawatlah orang tuamu selayaknya mereka merawatmu di masa kecil. Seperti dalam doa kita ya Abi ya. Doa untuk kedua orang tua. Nah, tapi ini ada pertanyaan nih Abi dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Sudah ada dari @Aisyah telah pergi. Assalamualaikum Abi dan Bang Bedu, calon penghuni surga. Amin. Ah ini dari saya Ais dari Malaysia, hendak tanya. Oh, Malaysia. Wah, seronok sekali dari Malaysia nih ya. Ini Ais dari Malaysia hendak tanya Abi. Iya. Iya. Ini perihal Mama Ais yang sudah lansia. Oh, udah lansia. Ya. Jadi gini. 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 Nah, ini perihal Mama Ais yang sudah lansia. Mama nih ya maunya menetap di rumahnya sendiri. Nah, padahal beliau nih tuh buang air pun sudah sulit. Ya. Ya tapi beliau tuh nih maunya menetap di rumahnya sendiri. Benar. Tak maulah diajak ke rumah Aisyah. Nah harus ada yang membantu, tidak bisa sendiri. Makanya Ais ndak ajak Mama ikut je, tinggal di rumah Ais supaya Ais bisa rawat. Ya. Nah, tapi Mama tak mau. Berbagai cara sudah Ais utarakan, tetap aja beliau menolaknya. Gitu. Sementara tuh Ais tuh hendak sewa caregiver. Nah, namun tak mudah pula cari caregiver nih di zaman sekarang. Ya, sebab apa? Sebab dikit-dikit banyak kasus kekerasan yang terjadi. Ya. Ais bingung. Sebab Ais sendiri tak mungkin pulang ke rumah lagi. Mengingat Ais harus ikut suami yang penafkahannya di rantauan. Mohon pencerahannya Abi. Baik. Terima kasih dari Ais di Ais. Malaysia. Aisyah. Ya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Cara berbakti sama orang tua itu macam cara. Betul apa betul? Yang pertama, hatinya harus bersih. Apapun yang kita lakukan, ibu kita itu orang yang paling peka. Mana pemberian yang dilakukan dengan hati, mana pemberian yang tidak dilakukan dengan hati, orang tua itu terasa. Bener nggak Bu? Betul apa betul? Artinya saat Ais tadi nggak punya kemampuan, lalu untuk dia bisa merawat ibunya, padahal Ais pengen ibunya bersamanya di rumah Ais, tapi tetaplah seorang ibu ini nggak mau merepotkan anaknya. Itulah yang terjadi di antara kita. Banyak ibu kita yang padahal butuh kasih sayang anak, butuh perlindungan anak, butuh yang namanya bakti anak, tapi banyak orang tua yang kadang-kadang nggak mau merepotkan anak. Benar apa enggak? Betul apa betul? Cuman kita yang jadi anak nggak tenang. Apalagi kondisi orang tua udah renta, tidak dengan usia muda, jarak yang jauh, tidak ada yang merawat, tidak ada yang tahu makan minumnya, terasa begitu sangat menyakitkan bagi anak yang sayang pada orang tuanya. Betul apa betul? Sehingga apa yang harus dilakukan Ais? Husnudzon. Jangan punya sangkaan buruk kepada sesuatu yang belum terjadi. Ais lakukan sebaik mungkin. Contoh misalkan datangkan perawat, jangan curiga dulu sama perawat.
Jangan punya sangkaan buruk sama perawat. Jangan punya pikiran jelek sama perawat. Saat memang ini perawat, dia datang dari yayasan yang jelas, kepribadiannya jelas, tingkah lakunya jelas, akhlaknya bagus, maka insya Allah perawat ini bisa jadi mewakili diri kita untuk merawat ibu kita. Jadi husnudzon, sangkaan baiknya itu dikedepankan. Kalau sangkaan buruknya di depan, sangkaan buruknya lebih awal, sangkaan rasa ketakutannya itu lebih di depan, kira-kira kita bisa nggak percaya sama orang? Enggak, betul apa betul? Maka bangun rasa kepercayaan itu. Kalau diri kita punya batas, diri kita nggak punya kemampuan untuk bisa merawat ibu kita setiap hari, karena sebab adalah apa? Kita punya rumah tangga, maka berprasangka baiklah sama orang yang akan merawat orang tua kita, insya Allah. Oleh karenanya rawatlah orang tuamu selayak mereka merawat kita di masa kecil. Betul betul? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, siapa yang paling harus aku muliakan? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi wahai Nabi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. 3 kali Nabi berucap ibumu, ibumu, ibumu. Lalu kemudian Nabi berucap ayahmu. Inilah seorang ibu yang kasih sayangnya tidak pernah lelah kepada anaknya. Betul apa betul? Bahkan kata Nabi bahwasanya walidu ausatu babil jannah, sesungguhnya orang tua itu adalah tengahnya pintu surga. Allahu Akbar. Kalaulah ibu pengen mendapatkan redonya Allah, kalaulah kita sebagai anak pengen mendapatkan rahmat dari Allah, kalaulah kita sebagai anak pengen diangkat derajat oleh Allah, maka semua itu tergantung cara bagaimana kita bisa meraih ridhonya orang tua. Betul apa betul? Sehingga kata Nabi, wakul kaulan karima, berkatalah yang menyenangkan sama orang tua kita. Jangan karena mereka udah tua renta, kita yang jadi anak malah marah-marah sama mereka. Jangan karena mereka sudah tua lalu kita bentak-bentak mereka. Jangan karena mereka sudah lanjut usia lalu kita sakitin hati mereka. Bahwa kata Nabi, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang, murkanya Allah tergantung murkanya orang. Oleh karenanya kalau kita pengen hidup bahagia, kita pengen hidup selamat, kita pengen hidup penuh dengan apa yang kita harapkan itu tertunaikan, maka tergantung sudahkah kita di dunia ini membuat orang tua kita tersenyum. Bu, masih ada ibu kita? Masih ada ibu kita? Saat mereka masih ada, itu adalah keramat bagi kita. Itu adalah pondasi bagi kita. Orang itu doanya dikabul oleh Allah bukan karena hebatnya doa dia. Boleh jadi dia diangkat derajat karena Allah mendengar doa ibu kita. Boleh jadi kita hari ini bisa umroh, bisa haji karena didengarnya doa ibu kita. Boleh jadi hari ini kita punya anak soleh karena inilah balasan bakti kita kepada orang tua kita. Maka berbaktilah kepada mereka, sayanglah kepada mereka sebagaimana sayang mereka kepada kita yang tidak pernah hitung-hitungan. Alhamdulillah. Baik. Oke, boleh Ibu. Sekali lagi tepuk tangan Bu untuk Abi, Ibu. Ya. Sekarang kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa? Saudara, ini. Ya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mimi Jamilah dari Majelis Taklim Nurul Saadah dari Cikarang. Waduh, dari Cikarang. Terima kasih Ak Bedu yang sudah membahas tema ini. Iya, terima kasih Mimi Jamila. Senang sekali. Udah gak nyanyi lagi berarti sekarang? Iya. Penyanyi ya? Iya deh. Iya. Gini Abi. Silahkan Ibu. Ada tetangga saya. Tangga Ibu. Seorang anak yang telah mengirim ibunya ke panti jompo. Iya. Di suatu hari, Dikala. si anaknya ini Iya. bertengkar sama ibunya. Oke. Jadi si anak ini keluar rumah, pindah rumah. Jadi si ibunya ditinggal di rumah sendirian. Setelah pertengkaran itu. Saya selaku tetangganya kasihan Kepada? ke si ibunya. Iya. Karena nggak ada yang ngasih makan. Betul. Jadi saya selaku tetangganya yang Iya. ngasih makan. Iya. Terus? Terus saya nyaranin ke anaknya, saya saranin untuk mengirim si ibunya ke panti jompo. Ibu yang nyaranin ya? Iya. Oke. Terus? Di sini pertanyaan saya, Abi, apakah saya bersalah selaku tetangganya menyarankan ke anaknya untuk mengirim si ibunya ke panti jompo? Saya mohon arahannya, Abi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih anaknya sama ibunya bertengkar. Anaknya pergi. Mamanya sendirian. Kasihan kan ibu selaku tetangganya. Betul. Kasih makan. Iya. Nggak, maksudnya saya kronologi seperti itu. Tiba-tiba si tetangga nih ibu mentang-mentang udah kasih makan nih nyaranin disuruh ke panti jompo. Iya. Salah nggak tuh ibu tuh? Bu. Bu. Alhamdulillah. Kita harus punya rasa bagaimana caranya selalu begini, Bu. Mumpung orang tua saya masih ada. Mumpung orang tua saya masih di samping saya. Kalau bisa seluruh yang saya punya buat orang tua saya. Harus begitu, Bu. Harus begitu. Karena saat ketika ibu tanpa sadar, hati orang tua kita girang, senang. Saat ketika dia senang, itu semua malaikat berdoa buat anaknya. Sampai malaikat bilang sama Allah, ya Rabb, apapun yang diminta anak orang itu kabulkan ya Allah. Kenapa? Kata Allah, kenapa? Karena anak ini sedang menyenangkan hati orang tuanya. Jadi kalau kita punya orang tua, nggak ada alasan untuk kita memaki mereka. Karena dengan darah mereka kita bisa hidup. Dengan pikiran mereka yang nggak ada tuntas-tuntasnya memikirkan kita. Dengan utang yang banyak bukan buat mereka tapi buat anaknya. Mereka siap nggak makan tapi asal jangan anaknya yang nggak makan. Benar, Bu? Mereka nggak apa-apa, nggak pakai gelang, nggak pakai cincin, tapi anaknya sekolah. Betul apa enggak? Hari ini banyak ibu-ibu yang mereka hebat. Bapaknya mungkin nggak punya, nyari duit ke sana ke sini nggak ketemu, tapi seorang ibu ada aja jalannya untuk bisa membayar sekolah anaknya. Alhamdulillah. Maka seorang orang tua paling sakit itu bukan ketiban batu. Seorang orang tua itu paling sakit hatinya bukan dia nggak makan seminggu. Seorang orang tua itu paling sakit hatinya bukan dia diomelin sama orang lain, tapi orang tua paling sakit hatinya kalau ada anak dia sudah bentak orang tuanya. Tuh orang tua nggak bisa ngomong apa-apa, Bu. Dia cuma bisa nangis, ya Rabb, kok anak saya begini. Maka Bu Mimi ngerasain.
Bu Mimi ngebayangin kalau orang tua yang dibegitukan kayak apa. Sehingga Bu Mimi dengan rasa kasih sayangnya ini Bu Mimi orang lain. Cuma hanya tetangga. Tapi ketika dia lihat ada seorang ibu dimaki oleh anaknya, dibentak oleh anaknya, Bu Mimi langsung bilang, bawa saja orang tuamu ke yayasan. Apa maksudnya? Bu Mimi nggak mau kalau ibu ini tersakiti kembali. Allahu Akbar. Bu, itulah orang tua. Hati-hati, kita lagi tinggi, derajat kita lagi di atas, duit kita lagi banyak, mohon maaf tidak akan masuk surga. Betapapun duit kita banyak, betapapun derajat kita tinggi, betapapun kita pinter, betapapun kita hebat, tidak akan masuk surga kalau ada anak menyakiti hati orang tuanya. Na'udzu. Jadi apa yang disarankan oleh Bu Mimi, Masya Allah, semoga jadi amal soleh, Bu. Kenapa? Karena ibu sudah nolong orang lain. Siapa tahu dengan cara ibu menyarankan itu, ini menyelamatkan sisa umur yang tidak pernah tahu berapa lama lagi seorang ibu itu dia hidup di alam dunia. Tapi alangkah rugi bagi anak yang ketika orang tua meninggal tidak ada maaf baginya. Na'udzubillah. Sama-sama yuk kita istighfar, takutnya kita terlupa, kita mohon ampun kepada Allah, takutnya kita pernah membentak, berkata kasar, berkata tidak pantas kepada kedua orang tua kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik, oke, Ibu Mimin seperti itu ya. Artinya apa Ibu Mimin lakukan ada manfaatnya daripada Ibu melihat orang tuanya, tetangga Ibu disakiti dengan perkataan anak-anaknya. Ya, boleh tepuk tangan buat Ibu Mimin Jamila. Setelah Ibu Mimin, siapa lagi yang mau bertanya? Iya, Ibu silakan Ibu. Ya, memang kalau bicara tentang orang tua selalu ada kesedihan ya, karena beliau adalah makhluk yang mulia di muka bumi ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ius dari Majelis Talim Topik Al Hidayah Cikarang. Silakan Bu. Assalamualaikum Abi yang ganteng Waalaikumsalam. dan Abedu yang Ganteng. yang imut. Yang di sebelahnya Abi gitu aja nggak apa-apa Ibu. Saya ikhlas, redo Ibu. Namanya sama orang tua saya redo Ibu. Iya Ibu. Silakan. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul di acara tausiahnya Abi yang membuat hati kita menjadi adem, Amin, alhamdulillah. tenang. Alhamdulillah. Ini saya mau cerita, ada salah satu ibu yang tinggal sama mertuanya yang udah menganggap mertuanya sebagai keluarga sendiri, yang udah sayang, tapi dia pengen dikirim ke panti jompo. Keinginan siapa? Anaknya Keinginan atau ibunya? mertuanya. Keinginan ibunya berarti ya? Ibu mertuanya sendiri ya? Pengen dikirim ke panti jompo. Tentu si anaknya itu tidak setuju, tetapi dia maksa, kekeh gitu pengen dikirim ke sana. Tuh yang mau ditanyakan, sampai si orang tuanya itu pergi minggat sendiri gitu ya ke panti jompo. Yang mau saya tanyakan, apakah si anak itu berdosa mengirim dia ke panti jompo padahal itu kemauan dia sendiri? Mohon apakah si anak itu berdosa gitu? Udah mengantarkan ke mertuanya ke panti. Si anak ini sendiri atau ada saudara lagi yang lain? Si anak menantu iya, ya, menantu. sama suami istri gitu. Oh, suami istri atau anak kandungnya nih, anak dari ibunya menantunya, itu iya. Masih ada nggak saudara-saudaranya yang lain? Nggak ada. Nggak ada, oke, ya. Oke, baik. Ya, mohon jawaban Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Soalnya kenapa saya tanyakan, masih ada nggak saudara yang lain? Kadang begini Abi, di sebuah keluarga ya, misalkan ada 4 atau 5 orang anak, ya kan, pasti ada satu anak yang dititipkan untuk merawat ibunya. 4 mungkin yang sibuk, yang secara ekonomi mungkin lebih mapan, lebih maju, tapi yang ekonominya lemah tuh kadang-kadang suka dijadikan tempat untuk menitipkan ibunya karena yang ada waktu, tapi dia membantu secara keuangan. Nah, perbuatan anak yang itu juga, perbuatan anak yang seperti itu yang merasa, ya gue kan udah bantu uang nih buat ngerawat mama, papa gitu kan. Ya lu merawat waktunya deh, lu bagian waktunya, gue bagian support dananya. Nah, apakah anak yang seperti itu yang merasa bahwa dia juga sudah merawat orang tua dengan uangnya, itu termasuk yang mensupport, merawat atau menelantarkan? Karena mungkin dia nggak dapat waktu untuk giliran merawat orang tuanya. Sekalian juga mungkin Abi nanti jawab ya pertanyaan dari Ibu Ius ya, mungkin karena bersama. Setelah ini jamaah kita akan mendengar jawaban dari Abi tentang pertanyaan Ibu Ius. Permintaan orang tuanya deh untuk dikirim ke panti jompo. Apakah ketika anaknya membiarkan orang tuanya dibawa ke panti jompo itu berdosa atau tidak? Padahal permintaan dari orang tuanya sendiri ya. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.